Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pendidikan kesehatan bagi pasien kanker payudara pasca kemoterapi, yang di dalamnya meliputi konsep kanker payudara, tanda dan gejala kanker payudara, serta kemoterapi dan efek sampingnya. Pembahasan yang pertama ada konsep kanker payudara. Kanker payudara atau disebut juga dengan karsinoma mamae merupakan sebuah tumor ganas yang tumbuh dalam jaringan payudara atau kelenjar susu, saluran kelenjar, dan jaringan penunjang payudara. Kanker payudara merupakan kanker metastase di mana tumor dapat tersebar ke bagian tubuh yang jauh seperti tulang, hati, paru, dan otak. Selanjutnya ada tanda dan gejala dari kanker payudara. Yang pertama adanya tonjolan pada payudara, lalu ada nyeri yang terasa pada puting, nyeri pada payudara yang tidak biasa, keluarnya cairan puting yang berdarah atau bening, puting tertarik ke dalam atau inverted nipple, kulit tebal dengan pori-pori menonjol atau kulit bersisik, ulcerasi payudara, pembengkakan nodus limfa pada ketiak, dan terakhir ada nodus supraklavikula yang teraba pada leher. Pembahasan selanjutnya adalah kemoterapi. Kemoterapi merupakan terapi obat yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui pembuluh darah atau mulut. Terapi ini dapat menghambat pertumbuhan sel. Efek samping seperti mual, muntah, perubahan indera pengecap, kerontokan rambut parah atau alopsia, mukositis, infeksi kulit, kelelahan, kulit menjadi kering, perubahan kuku dan kulit menjadi gelap, kehilangan selera makan, dan nyeri tulang. Efek seperti ini menjadikan penderita tidak nyaman, sehingga mengalami ketakutan dan kecemasan, malas, atau bahkan depresi selama perawatan. Mual dan muntah setelah kemoterapi untuk kanker payudara terjadi pada 60% hingga 90% kasus, dan umumnya dimulai dari dalam 1 hingga 2 jam dan berlangsung selama 6 hingga 12 jam, dengan beberapa pasien mengalami muntah dan mual lebih dari sehari. Mual dan muntah ini dapat diatasi dengan teknik relaksasi otot progresif. Menurut penelitian, frekuensi intensitas mual sebelum pemberian PMR ini terdapat 27,1% jarang mual, 52,1% sering mual, dan 20,8% sangat sering mual. Dan frekuensi mual setelah pemberian PMR terdapat 27,1% tidak ada mual, 70,8% jarang mual, dan 2,1% sering mual. Sehingga teknik relaksasi otot progresif atau PMR ini dapat dilakukan untuk mengurangi rasa mual setelah kemoterapi. Setelah ini akan ditampilkan mengenai intervensi pada pasca kanker payudara, yaitu intervensi setelah pemberian kemoterapi. Halo dok. Halo, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Iya dok, jadi ini kemarin adik saya habis kemoterapi yang pertama kali. Nah sekarang mau di kemo juga yang kedua kali. Kemonya pasca dari kanker payudara. Oke baik. Kemo yang kedua ya. Betul? Pasien bernama Putri Ananda, betul? Betul dok. Usianya berapa? Sekarang saya usia 20 tahun. Oke Putri, sudah sesuai dengan catatan medis saya ya. Nah hari ini Putri ada jadwal kemo dengan saya. Boleh persiapkan dulu terlebih dahulu ya. Ya baik, terima kasih dok. Baik. Baik, kemoterapinya sudah selesai dilaksanakan ya. Gimana perasaannya? Kurang enak banget dok. Itu hal yang wajar ya, nanti juga akan membaik. Nah, sekarang silakan untuk beristirahat terlebih dahulu. Nanti akan ada perawat yang datang ke sini menjaga Putri. Baik, jika kamu sudah selesai, saya pamit dulu ya. Terima kasih dok. Selamat sore Ibu, selamat sore Ade. Perkenalkan saya Nurse Hana yang akan mendampingi. Boleh sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Nama saya Putri Nurse, lahir tanggal 10 November 2002. Masih mual, Ade? Iya, jadi Nurse, adik saya itu waktu kemo kemarin
ini juga dia mual-mual seperti ini, bahkan sampai ke rumah pun mualnya masih terus berlanjut. Jadi dia ini kalau lagi makannya jadi pulang karena dianya menolak karena rasa mual itu mungkin ya. Terus sekarang saya lihat juga dia malah mualnya makin parah sepertinya, itu bagaimana ya Mas? Iya Bu, jadi mual setelah kemoterapi itu hal yang biasa karena mual ini merupakan efek samping dari obat-obatan yang digunakan selama kemoterapi. Oh begitu ya. Jadi tapi untuk menanganinya gimana ya? Karena kan kalau adik saya mualnya berkepanjangan sampai rumah, nanti dia pulang makan takutnya malah jadi timbul penyakit lain. Oke, jadi Ibu tenang aja, dia juga tenang aja karena ada teknik untuk mengurangi mual yaitu relaksasi otot progresif, di mana teknik ini dapat mengatasi selain mual, yaitu mengatasi kecemasan dan juga ketegangan. Nah, boleh diperhatikan ya, akan saya contohkan. 1. Menggenggam tangan kiri dan kanan, lalu membuat kepalan yang dimana kepalan dilakukan dengan semakin kuat untuk merasakan ketegangan yang terjadi. Kemudian, kepalan dilepaskan dan merilekskan tangan selama 10 detik. Gerakan ini dilakukan 2 kali bergantian kanan dan kiri. 2. Menekuk kedua lengan ke belakang pada pergelangan tangan sehingga otot-otot di tangan bagian belakang dan lengan bawah menegang. Jari-jari menghadap ke langit-langit. 3. Menggenggam kedua tangan sehingga menjadi kepalan, kemudian membawa kedua kepalan ke pundak sehingga otot biceps menjadi tegang. 4. Mengangkat kedua bahu setinggi-tingginya seakan-akan bahu menyentuh kedua telinga. 5. Mengerutkan dahi dan alis sampai otot-ototnya terasa dan kulitnya keriput. 6. Menutup mata keras-keras. 7. Mengatupkan rahang diikuti dengan menggigit gigi. 8. Bibir dimoncongkan sekuat-kuatnya. 9. Posisi beristirahat dengan meletakkan kepala, kemudian menekankan kepala pada permukaan bantalan kursi atau bantal. 10. Mendorong kepala ke arah depan, lalu membendamkan dagu ke dada. 11. Mengangkat bahu dari sandaran kursi, kemudian punggung dilengkungkan dan busungkan dada. Pertahankan selama 10 detik, kemudian rileks dengan meletakkan tubuh kembali ke kursi. 12. Menarik nafas panjang untuk mengisi paru-paru dengan udara sebanyak-banyaknya. Tahan selama beberapa saat sambil merasakan ketegangan di bagian dada kemudian turun ke perut. Pada saat ketegangan dilepas, bernafas normal dengan lega. 13. Menarik kuat-kuat perut ke dalam, tahan sampai perut menjadi kencang dan keras. Setelah 10 detik, lepaskan, kemudian ulang kembali. 14. Menggerakkan otot kaki dengan meluruskan kedua telapak kaki agar terasa tegang, kemudian dilanjutkan dengan mengunci kedua lutut dan menahan posisi tersebut selama 10 detik. Gerakan ini dilakukan sebanyak 2 kali. Nah, gimana? Apa bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Untuk latihan tadi itu dilakukannya berapa kali ya Mas? Nah, untuk pelaksanaannya sendiri itu dilakukan selama 2 kali sehari dengan durasi 25 menit. Nanti saya coba praktekin lagi di rumah biar rasa mual saya juga berkurang dan bisa aktivitas kembali. Oke, bagus kalau gitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kalau gitu adiknya boleh istirahat dulu. Kalau udah mendingan baru boleh pulang. Nah, kalau ada apa-apa boleh pencet bel yang ada di sebelah sana, nanti saya akan datang. Terima kasih Nas. Sama-sama, saya permisi.